Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoshiko Fataura Almevano dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 2424 10 10 10 59 dari mata kuliah praktikum Algo kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dari perbaikan nilai UTS minggu lalu. Langsung saja untuk soal nomor 1 yaitu Fisbas 9875. Yang diminta untuk ketika ada angka kelipatan 3, maka dia harus berkata Fis, dan ketika ada angka yang berkelipatan dari 5, maka harus berkata Bas. Dan jika ada angka yang disebutkan merupakan kelipatan 3 dan 5, maka dia harus berkata Fisbas. Langsung saja ke programnya. Itu di sini saya menggunakan inputan yang nantinya akan dirubah menjadi integer. Nah, inputan ini bermaksud tentu adalah sebagai nilai akhir gitu. Untuk programnya yaitu di sini saya menggunakan inputan yang nantinya akan dirubah menjadi integer. Nah, inputan ini akan menjadi patokan akhir dari stop game-nya nanti. Lalu for i in range 1, akhiran yaitu membuat serangkaian angka menggunakan range ini. Nah, itu dimulai dari angka 1 sampai dengan akhiran yang kita inputkan tadi. Lalu menggunakan if yaitu jika i habis dibagi 3 dan i habis dibagi 5, maka program mengeksekusi menjadi Fisbas karena menggunakan and atau dan, keduanya harus bernilai benar atau true. Nah, selanjutnya ketika i hanya habis dibagi 3, maka program hanya akan mengeksekusi menjadi Fis seperti ini. Sebaliknya jika i hanya habis dibagi 5, maka program hanya akan mengeksekusi menjadi Bas, print Bas gitu. Nah, else jika tidak ada perintah dari program di atas, maka nilai i akan dimunculkan secara normal. Sebagai contoh, ketika kita run seperti ini, kita misalkan menginputkan 16 sebagai akhiran. Nah, di sini yang berkelipatan 3 akan menjadi Fis, berkelipatan 5 akan menjadi Bas, dan Fisbas ini adalah merupakan dari kelipatan 3 dan 5, yaitu bisa habis dibagi 3 dan habis dibagi 5, dan berhenti di sebelum 16 yang kita inputkan tadi. Lalu soal nomor 2 yaitu Mas Robot tubuh prima dengan bilangan prima. Maksudnya di sini adalah ketika melihat dua angka yang kita inputkan nanti, itu dihitung ada berapa angka prima di antara dua angka yang kita inputkan nantinya. Untuk programnya seperti ini. Nah, itu ada dua inputan yang nantinya juga dirubah menjadi integer. Nah, ini ada inputan pertama dan inputan kedua. Nah, di sini ada variabel banyaknya sama dengan 0, yaitu variabel awal banyaknya bilangan prima yang akan muncul nantinya. Lalu ada for i in range input pertama plus 1, input 2, yaitu membuat serangkaian angka dimulai angka setelah input pertama dan akan berakhir di nilai input kedua nantinya. Dan bilangan prima bernilai true di sini. Saya buat bernilai true. Yang diasumsikan i ini adalah bilangan prima. Lalu lanjut ke for j in range 2, i, yaitu mengecek apakah i dapat dibagi oleh bilangan dari 2 dengan bilangan berakhiran di nilai i. Lanjut, jika i habis dibagi j tadi sama dengan 0, maka bilangan prima diset menjadi false. Nah, ketika sudah false, lalu akan berhenti, yaitu menggunakan syntax break ini. Nah, lalu lanjut ada if lagi, if prima sampai dengan true. Jika bilangan prima bernilai true, nilai i merupakan bilangan prima dan variabel banyaknya akan ditambah 1. Variabel banyaknya ini tadi ditambah 1. Lalu ini untuk menampilkan di terminal nantinya. Ketika kita run, misalkan kita input angka pertama adalah 3 dan inputan kedua ada 15,
Nah, di sini ada 4 bilangan prima di antara 3 sampai dengan 15. Begitu. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu detektif Budiono Siregar. Nah, di sini diminta untuk mengecek ada berapa kali jumlah huruf yang muncul dalam satu pesan gitu. Programnya seperti ini. Nah, N di sini merupakan input atau masukan pesannya yang akan kita masukkan, yang akan dicek. Dan variabel M di sini adalah list yang digunakan untuk menyimpan huruf nanti yang ditemukan gitu. Lalu ada for i in range len dalam kurung n adalah loop yang berjalan dari indeks 0 hingga akhir string n, dari akhir pesan yang kita masukkan nantinya. Lalu if n index i not im ini merupakan karakter spasi, yang berarti maksud dari coding program ini adalah untuk mengecek apakah karakter pada indeks i tidak mengandung spasi. Jika karakter tersebut mengandung spasi, maka akan diabaikan, tidak dihitung. Nah, lalu lanjut ke if n index i not in m adalah list yang variabel yang list tadi, itu mengecek apakah karakter sudah di daftar m atau belum. Nah, jika belum ada, maka karakter tersebut ditambahkan ke daftar list m. Lanjut ke for i in range len dalam kurung m, yaitu loop yang mengintegrasikan setiap elemen di daftar m list tadi. Nah, ketika di print seperti ini akan mengecek huruf beserta jumlah kemunculannya. Itu berapa kali huruf itu muncul. Sebagai contoh, ketika kita print, misalkan pesannya adalah kapal laut. Nah, maka di sini akan muncul huruf K hanya muncul 1 kali, A sebanyak 3 kali, P 1 kali, dan seterusnya. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu sabta keyboard rusak. Nah, di sini saat mengetik itu huruf E dan D tidak bisa ditampilkan karena rusak. Nah, di sini diminta untuk membantu menghitung jumlah kata dalam satu kalimat yang mengandung huruf rusak. Yaitu input baris pertama adalah bilangan salah. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu sabta keyboard rusak. Nah, saat mengetik huruf E dan D di sini tidak bisa ditampilkan karena rusak. Nah, ini diminta untuk membantu menghitung jumlah kata dalam satu kalimat yang mengandung huruf rusak. Tuh, programnya seperti ini. Nah, di sini ada variabel n sebagai input masukkan kalimat atau ya pesan yang tadi itu. Lalu ada data list, itu list kosong yang akan digunakan nantinya untuk menyimpan kata-kata dari kalimat. Dan variabel m sama dengan ini, maksudnya adalah string kosong yang digunakan sementara untuk membangun kata-kata sebelum disimpan dalam data list. Sebelum masuk ke sini, mengeksekusi ini terlebih dahulu. Lalu ada for i in range len dalam kurung n, yaitu loop untuk mengintegrasi setiap karakter dalam kalimat n atau kalimat yang kita udah inputkan tadi. Lalu di sini mengecek apakah karakter pada indeks i bukanlah spasi. Jika bukan spasi, karakter tersebut ditambahkan ke variabel m. Dan lalu else, jika karakter spasi ditemukan. Nah, di sini jika karakter else-nya ditemukan, program menambahkan m langsung ke data list. Nah, di sini kalimat yang dibangun selesai dan akan mengosongkan m untuk kalimat berikutnya. Lalu data list.append dalam kurung m, yaitu memastikan bahwa kata terakhir dalam kalimat yang mungkin tidak diikuti oleh spasi juga ditambahkan ke variabel data list. Lalu ada rusak sama dengan 0, yaitu variabel awal untuk menghitung jumlah kata yang nantinya mengandung huruf D atau E nantinya itu. Lalu ada program for J in range dalam kurung len dalam kurung lagi data list. Di sini adalah loop untuk mengintegrasi setiap kata dalam data list. Nah, for K in range len data list index J di sini yaitu loop untuk mengintegrasi setiap karakter dalam data list indeks J yang ada di J yang ada di J tadi. Lalu if data list index J
K sama dengan D atau data list JK mengandung E, mengecek apakah karakter dalam kalimat tersebut kata tersebut mengandung huruf D atau E. Jika iya, maka variabel rusak ditambah 1. Nah, di sini break untuk menggantikan loop yang ada di atas. Ketika kita masukkan kalimat hello world, nah di sini muncul angka 2, yaitu ada 2 angka rusak yang muncul di pesan ini, yaitu huruf E dan huruf D, masing-masing 1. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu Ariski adalah seorang siswa kelas 1 SSD dan SDN King Indo 25. Nah, di sini diminta untuk mencari pasangan angka yang menghasilkan penjumlahan yang menghasilkan output sesuai. Nah, di sini ada variabel angka, lalu ada inputan untuk memasukkan angka awalnya, lalu ada variabel targetnya, yaitu kita menginput untuk masukkan target yang diinginkan, lalu dirubah menjadi integer. Nah, di sini ada listku sama dengan angka dot split, yaitu menggunakan split seperti ini untuk memecah input angka berdasarkan tanda koma. Lalu ada for i in range dalam kurung len dalam kurung lagi listku. Nah, di sini seperti ini, listku indeks i sama dengan integer. Listku indeks i digunakan untuk mengkonversi setiap elemen listku dari string menjadi integer. Nah, maksudnya adalah ketika kita masukkan input tadi akan dirubah menjadi yang awalnya dari string berubah menjadi integer. Nah, di sini ada pasangan list kosong, yaitu yang akan sebagai tempat menyimpan pasangan angka yang jumlahnya sama dengan targetnya nanti. Lalu ada for i in range dalam kurung len dalam kurung lagi listku, yaitu loop yang digunakan untuk mengakses setiap elemen dalam listku tadi satu persatu dengan menggunakan indeks i. Lalu ada for j in range i plus 1, lalu ada len dalam kurung listku, yaitu mencari pasangan angka yang ada di listku tadi mulai dari indeks setelah i hingga akhir. If listku indeks i ditambah listku indeks j sama dengan targetnya, nah itu maksudnya memeriksa apakah jumlah dari list yang ada di listku tadi indeks i dan j sama dengan targetnya. Nah, ketika iya, maka akan ditambahkan ke dalam pasangan menggunakan program seperti ini, menggunakan dot append. Ketika kita run, nah misalkan kita masukkan angka sesuai perintah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, targetnya adalah mencari penjumlahan bernilai 5, maka di sini akan muncul 1,4 dan 2,3. Ini maksudnya adalah 1 ditambah 4 merupakan 5 dan 2 ditambah 3 merupakan 5 gitu. Soal nomor 6, yaitu bebek galau. Nah, di sini diminta untuk membuat sebuah program yang dapat menentukan apakah kata yang diketik berasal dari tangan yang sama atau tidak. Dan program seperti ini. Nah, di sini adalah pesannya yang akan dimasukkan menggunakan input. Ya, kita masukkan pesan yang akan dikirim nantinya. Lalu di sini ada variabel kiri, di mana huruf ini adalah pesan yang diketik menggunakan tangan kiri, dan sebaliknya ini adalah yang digunakan pesan yang diketik menggunakan tangan kanan. Di sini adalah ada variabel ganti list kosong yang akan digunakan untuk menandai tangan mana yang digunakan untuk mengetik setiap karakter dalam pesan nantinya. Selanjutnya ada for i in range dalam kurung len dalam kurung pesan, yaitu loop yang digunakan untuk mengakses setiap elemen dalam satu pesan itu satu persatu dalam menggunakan indeks i, nanti dieksekusi satu persatu. Jika pesan yang ada di indeks i terkandung dalam variabel kiri, berarti pesan diketik menggunakan tangan kiri, sehingga nanti 0 akan ditambahkan ke variabel ganti, ditambahkan menggunakan dot append. Sebaliknya, jika if pesan indeks i terkandung dalam
Sebaliknya jika if pesan indeks i in variabel kanan, berarti pesan tersebut diketik menggunakan tangan kanan, sehingga nanti 1 akan ditambahkan ke variabel ganti .append. Lanjut, di sini ada variabel jawaban sama dengan true. Nah, variabel ini dinilai sebagai true dan akan menjadi false jika ditemukan 2 angka berturut-turut yang sama di variabel ganti ini. Nah, lalu ada for j in range dalam kurung len dalam kurung ganti min 1. Nah, ini adalah loop untuk memeriksa setiap pasangan elemen berurutan dalam variabel ganti. If ganti indeks j sama dengan ganti j plus 1, maksudnya adalah jika 2 elemen berturut-turut, maka diketik dengan tangan yang sama. Nah, karena diketik menggunakan tangan yang sama, jawaban berubah menjadi bernilai false. Nah, ketika kita run, nah pesan yang kita ketik adalah hello, maka dia akan bernilai false karena diketik menggunakan tangan yang sama, seperti itu. Selanjutnya soal terakhir nomor 7, yaitu file rusak. Nah, di sini diminta untuk membuat sebuah program yang dapat berfungsi untuk memperbaiki file yang rusak agar isi pesannya dapat terbaca dengan catatan virus ini dalam data, yaitu menggeser bilangan aslinya sebesar 5 dan menggabungkan 2 isi pesan dalam satu pesan yang dengan pola huruf selang-seling antara 2 pesan. Dan programnya seperti ini, ada variabel file sama dengan input masukkan kata. Nah, di sini adalah memasukkan kata atau data pesan yang ingin dimasukkan. Lalu ada list 1 dan list 2, di mana keduanya adalah string kosong yang akan digunakan untuk menyimpan karakter hasil pengolahan dari file. Nah, ada for i in range dalam kurung len dalam kurung variable file. Nah, di sini adalah loop untuk mengintegrasikan setiap karakter dalam file berdasarkan indeks i. If i habis dibagi 2, maka di sini akan memeriksa apakah indeks i adalah angka genap atau bukan. Nah, di program ini mengubah karakter menjadi nilai aslinya menggunakan OR, lalu mengurangi nilai tersebut dengan 5 dan mengonversi kembali hasilnya menjadi karakter. Lalu else, jika i adalah bilangan ganjil, maka karakter tersebut akan diproses dan hasilnya disimpan di list 2. Ketika kita run dan kata yang dimasukkan adalah seperti ini, maka yang muncul adalah tipe soal mudah saja, seperti itu. Itu hasil dari program tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.